Sekolah yang menyenangkan adalah sekolah yang menantang, memberi ruang pada siswa-siswinya untuk eksplorasi ilmu pengetahuan, berbudaya dan mendasarkan pada kompetensi siswa-siswinya. Penilaiannya berdasarkan pada potensi yang dimiliki siswa-siswinya. Kali ini, sekolah yang menyenangkan akan kita bahas di Kosmi, Podcast Yami. Di episode 3 kali ini, saya, Rifan Cahya Rizky, dan tentunya saya tidak sendirian. Kali ini saya akan mengundang teman kita yang sangat berdedikasi di Spensapa. Siapa lagi kalau bukan Ketua OSIS SMP Negeri 1 Paga. Kebanggaan kita yaitu Yogi Mardiansyah. Halo Gi, gimana ini kabarnya? Ya, alhamdulillah hari ini sangat baik sekali. Gimana nih kabarnya Rifan hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, kali ini aku mau tanya-tanya nih tentang sebenarnya sekolah di Spensapa. Pengalaman atau hal paling mengesankan apa sih yang selalu diingat Yogi? Ngomong-ngomong tentang pengalaman yang paling mengesankan nih, pengalaman yang paling mengesankan adalah pas waktu Belketos sih. Kan waktu itu kamu sih juga musuh aku ya. Oh iya ya. Nah, terus pas sebelum kita mulai acara kan juga ada kayak upacara arak-arakan dan kita semua pakai pakaian adat Jawa waktu itu. Ya sih, waktu itu emang kayak apa ya, kayak kita dispesialin banget gak sih? Iya, dan pakaian kita itu beda banget kayak angkatan-angkatan kita sebelumnya yang belum pernah kayak pakai pakaian adat dan belum ada upacara arak-arakan. Dan waktu perhitungan suara kan itu waktu yang menurut aku waktu yang paling menegangkan sih. Dan waktu itu pas perhitungan suara kamu yang unggul duluan. Jujur aku sih pas di situ kaget. Udah berkecil hati duluan ya? Ya bukan berkecil hati sih, maksudnya cuma kaget aja gitu, kok bisa gitu kamu unggul duluan. Terus meskipun kamu unggul duluan, ya akhirnya aku sih yang menang. Oh iya, aneh banget ya. Nah, kan tadi kamu bilang yang paling mengesankan waktu kita Pilketos ya? Iya. Terus hal apa sih yang berbeda yang kamu rasakan saat sekolah di Spensapa dibanding SD-mu yang dulu? Untuk yang aku rasakan pas waktu SD dan setelah aku masuk ke Spensapa ini tentu sangat banyak banget ya, mulai dari hal-hal simpel kayak mulai dari pelajaran. Kayak di SD itu cuma pelajarannya gitu-gitu aja, dan di SMP pastinya juga naik tingkatan dari pelajarannya, dari yang SD yang mudah gitu, kalau pas SMP kan naik jadi sedikit sulit ya. Dan untuk yang kedua kayak dari teman-teman nih, waktu SD kayak teman-temannya cuma itu aja, dan cuma teman-teman dari kampung atau dari sekolah sebelumnya. Kalau pas waktu masuk SMP kan kita lebih bisa kenalan sama teman-teman baru nih, kayak di luar daerah atau dari daerah manapun itu. Terus yang ketiga kayak kegiatan. Kayak di SD kan minim banget nih kegiatan kayak ekstrakurikuler, organisasi itu kan belum ada nih di SD. Kalau di SMP kan udah banyak kayak ekstrakurikuler, udah banyak organisasi-organisasi. Itu sih yang aku rasakan. Wow, berarti perbedaannya drastis banget ya dari yang mata pelajarannya cuma itu aja di SMP, bahkan ada 11 mata pelajaran. Terus gurunya pun beda-beda. Dan kita bisa mengenal teman-teman yang ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa Barat, kan itu keren banget ya berarti ya. Terus selanjutnya apa aja sih ekstrakurikuler yang ada di sini? Untuk ekstrakurikuler yang ada di Spensapa ini tentu banyak banget ya. Dari yang pertama nih, mulai dari ekstrakurikuler yang banyak diminati yaitu adalah ekstra tari, yang kedua sepak bola, dan
yang ketiga karate, terus ada karawitan, banjari, BTG atau baca tulis Al-Quran, dan ada basket, volley, dan masih banyak lagi sih. Untuk kalian yang penasaran langsung aja sih datang ke SMP Negeri sini. Berarti banyak banget ya. Iya. Nah, buat adik-adik SD nih yang bingung mau melanjutkan di mana, mending ke Spensapa aja. Kemarin aja ya, di Spensapa ini mengikuti berbagai macam lomba, ada karate, pramuka, futsal. Udah kesini aja, seru banget kok sekolah di Spensapa. Nah, selanjutnya nih Ki, pernah nggak kamu merekomendasikan orang lain agar sekolah di Spensapa? Dan bagaimana cara mengajaknya? Aku pernah sih merekomendasikan sekolah SMP Negeri 1 Paga ini ke tetangga-tetanggaku atau adik-adik kelasku dulu yang masih SD, sekarang masih kelas 6. Kayak, ayo sekolah di Spensapa. Spensapa ini banyak banget loh kegiatan. Kayak anak-anak sekarang kan banyak banget nih yang suka kayak kegiatan-kegiatan, kayak ekstrakurikuler. Kayak di SD kan belum ada kayak ekstrakurikuler yang banyak banget kayak di SMP ya. Dan itu sih yang aku bilang ke mereka kalau seru loh sekolah di Spensapa ini. Oh gitu. Oke. Terus aku mau nanya nih, kan kamu berorganisasi ya? Apakah berorganisasi adalah hal yang menyenangkan? Kalau dilihat dari segi menyenangkan, berorganisasi menurut saya nih sangat menyenangkan. Tapi jika diambil dari melelahkan, juga ada yang lelah. Tapi kita berorganisasi mengambil hal yang menyenangkan ketika kita berorganisasi. Kalau ada yang ngomong jangan ikut organisasi itu melelahkan. Memang organisasi itu melelahkan. Tapi kita berorganisasi justru bukan mengambil dari kelelahan dalam berorganisasi tersebut, namun kita berorganisasi mengambil dari kesenangan dalam berorganisasi. Itu, wah berarti di organisasi kita bisa mengembangkan bakat diri seperti public speaking dan lain sebagainya. Benar, ya. benar banget. Oke, mengapa sih kita itu direkomendasikan untuk ikut organisasi sejak dini? Kalau menurut aku nih ya, berorganisasi itu sangat perlu sih dilakukan sejak dini, karena dalam organisasi tersebut kita juga dilatih kedisiplinan, kita dilatih tanggung jawab, kita dilatih di situ, kita juga bisa belajar membagi waktu, dan mental juga kita dikuatkan dalam organisasi. Dan masih banyak lagi sih. Untuk kalian yang penasaran kayak apa sih rasanya berorganisasi, coba aja berorganisasi sejak dini. Oh berarti seperti yang tadi saya bilang ya, organisasi itu bisa kita buat sarana untuk mengembangkan bakat kita. Ya, oh sangat bagus ya ternyata. Ya. Oke, dari beberapa organisasi yang ada di sekolah ini, apa aja sih organisasi yang kamu ikuti? Untuk di SMP Negeri 1 Paga ini, saya mengikuti organisasi yaitu OSIS dan DKG atau Dewan Kerja Galang. Yang pertama saya mengikuti OSIS dari kelas 7, yang awalnya saya coba-coba aja ngikut OSIS, kayak oh keren banget sih OSIS. Jujur aja sih, saya kelas 7 waktu pertama kali ikut OSIS cuma pengen famous aja gitu. Dan akhirnya setelah saya ikut OSIS dari kelas 7 yang awalnya coba-coba dan sampai saat ini saya ikut OSIS, dan saya paham apa sih OSIS itu sebenarnya dan kerjanya OSIS, gunanya itu buat apa. Dan itu tadi, ternyata OSIS ini sangat melatih kedisiplinan kita, tanggung jawab kita, mental juga kita dikuatkan dalam OSIS ini. Dan yang kedua, DKG. Saya ikut DKG ini karena saya orangnya suka banget bolang atau anak alam banget gitu. Dan saya suka banget kegiatan yang outdoor atau di luar ruangan. Dan kebetulan pramuka ini sangat banyak banget kegiatan yang di luar ruangan, kayak di alam-alam gitu. Dan
awalnya saya nggak suka pramuka itu sejak SD, jujur saya nggak suka. Dan kayak di SMP ini kayak pramuka beda banget kayak di SD. Pastinya sih. Kayak di SMP ini kemarin ada kegiatan kayak persami, kayak ada loga presi, ada lomba-lomba di luar sekolah. Itu saya karena itu saya ikut DKG ini karena saya anaknya suka alam banget, jadi saya ikut DKG. Selain itu saya ikut DKG karena ingin melatih mental saya kuat atau enggaknya di DKG dan melatih kedisiplinan saya, tanggung jawab saya, dan itu tadi sih organisasi yang saya ikuti di SMP Negeri 1 Paga ini. Oh, seperti itu ya. Wah, ternyata dengan berorganisasi kita sangat intinya dengan berorganisasi perkembangan kita itu sangat dipengaruhi dengan ikut adanya kegiatan-kegiatan di sekolah. Jadi yang sebelumnya tidak bisa mempresentasikan sesuatu di depan kelas, kini kita bisa berpidato di depan teman-teman semuanya, seperti di waktu kita upacara. Selanjutnya, yang terakhir nih, pesan dan pesan untuk teman-teman agar mau berorganisasi dan sekolah di Spensapa apa sih? Untuk adik-adik yang di luar sana masih bingung cari rekomendasi sekolah yang berkualitas di mana, ini dia, SMP Negeri 1 Paga sangat direkomendasikan untuk kalian yang masih bingung cari sekolah yang berkualitas. Dan untuk adik-adik yang suka banget sama kegiatan, yang pengen banget ngerasain berorganisasi, sini aja, sekolah di Spensapa. Dan tentunya sekolah di SMP Negeri 1 Paga ini sangat menyenangkan. Dan tentunya kalian gak akan menyesal sekolah di SMP Negeri 1 Paga ini. Dan saya tunggu kehadiran kalian di SMP Negeri 1 Paga. Nah, bener tuh, udah masa-masanya PBDB nih. Ayo, yuk. Daftar di Spensapa. Hubungi nomor ini ya. Thank you ya Gi, udah dateng. Nah, buat kalian tunggu episode selanjutnya ya.